Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam vokasi. Jumpa lagi dengan saya Nuni, instruktur jurusan OTKP yang akan memandu pembelajaran kalian selama 1 tahun ke depan. Hari ini kita akan membahas materi tentang arsip. Dengan adanya digitalisasi arsip saat ini, tentunya akan memudahkan berbagai macam pekerjaan. Kata arsip dalam bahasa Latin disebut juga dengan vellum atau bundel yang artinya tali atau benang. Dan memang pada zaman dahulu tali atau benang inilah yang digunakan untuk mengikat kumpulan warkat atau surat, sehingga arsip-arsip itu mudah digunakan. Jadi kesimpulannya adalah arsip itu kumpulan data, warkat, surat, atau naskah berupa kertas atau dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah swasta atau perorangan yang disusun menurut sistem tertentu. Tentunya mempermudah dalam penyimpanan penemuan kembali dengan cepat. Kemudian ada juga pengertian kearsipan, yaitu suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu. Dengan penemuan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Kemudian ada jenis-jenis arsip. Arsip menurut subjek ada 2. Yang pertama arsip kepegawaian, contohnya daftar riwayat hidup, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman prestasi. Yang kedua ada arsip keuangan, contohnya seperti laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Lanjut, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya, contohnya naskah perjanjian, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan, dan tabel. Yang kedua ada flash disk. Kemudian ada arsip menurut nilai gunanya, digolongkan berdasarkan 4 macam, yaitu arsip bernilai informasi, contohnya pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Yang kedua ada arsip bernilai administrasi, yaitu ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur kerja, serta uraian tugas pegawai. Selanjutnya ada arsip bernilai hukum, contohnya pendirian perusahaan, akte kelahiran, surat perjanjian, dan surat kuasa. Yang terakhir ada arsip bernilai sejarah, contohnya laporan tahunan dan notulen rapat. Fungsinya yaitu terbagi menjadi 2, ada arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari di kantor. Kemudian ada arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Lanjut, ada macam-macam sistem kearsipan. Yang pertama ada sistem abjad. Jadi sistem abjad atau sistem filing ini di mana warkat-warkat yang akan disimpan disusun menurut abjad, yaitu dari huruf A sampai dengan Z. Untuk dapat menyusun secara abjad, maka warkat-warkat ini perlu digolongkan terlebih dahulu menurut nama orang atau nama instansi atau nama organisasi lainnya agar sistem ini dilaksanakan dengan baik. Dengan itu perlu adanya peraturan yang jelas yang dibuat atau ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Bentuk yang kedua ada sistem geografis. Jadi sistem geografis ini adalah kegiatan di mana warkat disusun menurut wilayahnya atau daerahnya. Jadi sistem ini biasa digunakan oleh instansi yang mempunyai unit-unit organisasi di beberapa wilayah. Dalam melaksanakan sistem ini,
Seseorang arsiparis pertama-tama dapat memilih menurut daerah, setelah itu diadakan sub-sub kelompok menurut nama instansi. Nah, berikut adalah contoh sistem geografis. Misalnya, suatu instansi mempunyai beberapa kantor wilayah di beberapa provinsi di Pulau Jawa dan kegiatan-kegiatannya sampai ke kabupaten-kabupaten. Bentuknya contoh yang pertama di Jawa Barat, yaitu ada Bandung, Garut, dan Sumedang. Yang kedua di Jawa Tengah itu ada Pekalongan, Rembang, dan Semarang. Kemudian yang terakhir Jawa Timur, yaitu Madiun, Malang, dan Kediri. Bentuk yang ketiga ada sistem kronologis. Jadi sistem kronologis yaitu warkat yang disusun menurut urutan tanggal yang tertera pada setiap warkat tanpa melihat permasalahan yang disebutkan dalam warkat. Nah, sistem kronologis ini biasanya digunakan bagi warkat-warkat yang penyelesaian masalahnya perlu memperhatikan jangka waktu tertentu. Misalnya masalah-masalah tagihan yang jatuh temponya telah ditetapkan. Lanjut ke bentuk sistem nomor, yaitu sistem ini bila digunakan maka masing-masing warkat diberi nomor urut mulai nomor 1 dan seterusnya. Sistem ini biasanya disebut sistem filing yang tidak langsung, karena sebelum pemberian nomor, juru arsip harus mengadakan pengelompokan warkat-warkat yang ada menurut permasalahannya, baru kemudian diberikan nomor di belakangnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu sistem subjek. Sistem subjek ini adalah sistem yang dalam sistem filingnya harus memisah-misahkan warkat yang ada sesuai dengan permasalahannya. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan sama dengan langkah-langkah dalam sistem nomor. Hanya perbedaannya adalah penekanan kegiatan kepada pengelompokan masalah, bukan pada penomorannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.